Selamat datang kembali di channel Mindset Berlimpah. Tanam keyakinan, panen keberlimpahan. Bayangkan, kamu berada di sebuah kabin kecil yang terpencil di tengah hutan bersalju Finlandia. Di luar udara malam menusuk tulang, hening, dingin, dan tajam. Namun, di balik kesunyian itu, ada semangat yang menyala. Sebuah kekuatan batin yang tak terlihat tapi terasa. Namanya Sisu. Finlandia dikenal sebagai negeri dengan ketangguhan luar biasa. Dan rahasia di balik ketangguhan itu terkandung dalam satu kata kecil tapi penuh makna, Sisu. Pelatih legendaris Arthur Lydiard pernah berkata, "They have a word in Finnish called Sisu, which basically means guts. It's the strongest word in the Finnish language. Tell a Finn he hasn't got Sisu and you might as well spit in his face." Mereka punya kata dalam bahasa Finlandia yaitu Sisu, yang pada dasarnya berarti keberanian. Itu adalah kata terkuat dalam bahasa mereka. Katakan pada orang Finlandia bahwa dia tidak punya Sisu, itu sama saja seperti meludah ke wajahnya. Kutipan ini menggambarkan betapa dalam dan berharganya konsep Sisu bagi jiwa bangsa Finlandia. Sisu adalah kata yang sulit diterjemahkan langsung ke bahasa lain. Ini bukan sekadar keberanian. Ini adalah gabungan dari tekad baja, ketabahan, keteguhan hati, keberanian, dan kekuatan untuk bertahan dalam kesulitan, bahkan ketika semua energi telah habis. Dalam buku This is Finland, Sisu digambarkan sebagai Sisu is stoic determination, tenacity of purpose, grit, bravery, resilience, and hardiness. It is action-oriented mindset. Tekad stoik, keberanian yang membara dalam diam, dan ketahanan mental yang tak tergoyahkan. Ini bukan soal berbicara keras, ini soal tindakan. Karena Sisu adalah keberanian dalam bentuk perbuatan. Maknanya Sisu bukan sekadar semangat motivasi sesaat. Ini adalah gaya hidup. Ini adalah pilihan sadar untuk tetap melangkah meski hati sudah goyah. Ini adalah bukti nyata dari kekuatan batin yang tak terlihat, tapi menentukan segalanya. Para ahli bahasa menyamakan Sisu dengan istilah seperti determination, guts, courage, dan willpower. Secara etimologi, kata ini berasal dari sisus yang berarti bagian dalam atau inti terdalam, sebuah metafora untuk kekuatan tersembunyi di dalam diri manusia. Sisu adalah inner strength, kekuatan dari dalam diri manusia, sebuah cadangan energi jiwa yang hanya muncul saat semua cadangan luar telah habis. Dalam sejarah, tepatnya pada Perang Musim Dingin tahun 1939 sampai dengan 1940 melawan Uni Soviet, bangsa Finlandia berperang dengan sumber daya terbatas melawan musuh yang jauh lebih besar. Namun mereka bertahan.
The New York Times bahkan pernah menulis tajuk Sisu, a word that explains Finland. Sisu, sebuah kata yang menjelaskan Finlandia, dan menambahkan bahwa it cannot be translated. It doesn't exist in other languages. Kata itu tidak bisa diterjemahkan, tidak ada padanannya dalam bahasa lain. Maknanya sisu adalah identitas. Ini adalah semangat bangsa, bukan mitos, tapi kenyataan yang tumbuh di setiap hati orang Finlandia. Isu bukan konsep baru. Ini telah menjadi bagian dari karakter nasional Finlandia selama berabad-abad. Dalam cerita rakyat dan sastra klasik Finlandia, tokoh-tokohnya selalu punya cadangan kekuatan rahasia yang hanya keluar saat mereka berada di titik paling lemah. Seperti dalam novel legendaris karya Vaino Linna, seorang pria yang kelelahan tapi bisa menggali kekuatan terakhir dari dalam dirinya, seolah-olah ada cadangan ajaib di sana. Dalam kehidupan sehari-hari pun Sisu hadir. Berenang di danau es setelah sauna di Finlandia itu bukan hal yang ekstrim, itu tradisi. Mereka percaya bahwa menghadapi dingin ekstrim adalah latihan mental dan fisik. Warna oranye pepohonan musim gugur yang menyala di antara danau beku itu bukan hanya indah, tapi simbol kontras antara keteguhan jiwa dan tantangan alam. Penulis Katja Pansar menyebut Sisu sebagai Sisu is a positive form of mental toughness. It's a muscle you need to train. Sisu adalah bentuk ketangguhan mental yang positif. Ia adalah otot yang perlu dilatih. Maknanya, sisu tidak datang tiba-tiba. Kita harus melatihnya dari hal-hal kecil setiap hari. Bagi Pansar, sisu bukan tentang pencapaian besar. To me, sisu is about daily resilience. Just keeping things going even when the days are gray. Bagi saya, sisu adalah ketahanan sehari-hari. Menjaga semuanya tetap berjalan bahkan saat hari-hari suram. Maknanya, sisu bukan tentang menjadi pahlawan dalam film. Ia adalah tentang bangun pagi ketika tidak ada semangat, tetap berbuat baik bahkan ketika tidak ada yang melihat. Dan yang terpenting, sisu mengubah cara berpikir kita. Daripada berkata, saya tidak bisa atau saya tidak mau, tanyakan, bagaimana caranya saya bisa. Sikap ini ditambah keyakinan bahwa kemampuan kita bisa berkembang adalah inti dari filosofi sisu. Dan inilah yang coba ditanamkan oleh para orang tua Finlandia kepada anak-anak mereka sejak dini. Pantang menyerah dalam situasi apapun. Kini, sisu telah menembus batas Finlandia. Banyak orang di seluruh dunia mulai belajar dan menerapkan sisu untuk menghadapi tekanan hidup modern. Dr. Emilia Lahti, peneliti sisu asal Finlandia, bahkan berlatih menyelesaikan 50 maraton untuk menyuarakan kesadaran tentang kekerasan dalam rumah tangga, menggunakan kekuatan sisu sebagai perlawanan. Dengan satu pesan, yaitu gunakan sisu untuk menyembuhkan luka yang tak terlihat. Penelitian modern pun menunjukkan bahwa sisu is strongly associated with happiness and psychological resilience, berkorelasi kuat dengan kebahagiaan dan ketahanan psikologis. Bukan hanya membuat kita bertahan, tapi juga membuat kita berkembang secara mental, emosional, dan spiritual. Orang yang melatih sisu cenderung lebih sehat secara psikologis dan lebih mampu menghadapi stres. Di tempat kerja, para wirausahawan Finlandia mengandalkan sisu untuk terus berinovasi meskipun pasar sedang sulit. Dalam kehidupan pribadi, para motivator menjadikan sisu sebagai fondasi dari kegigihan dan karakter kuat. Kabar baiknya, sisu ada dalam setiap orang. Joanna Nyland, penulis buku Sisu, punya pesan penting. You have sisu. It is within your reach. Sisu lives in you. Kamu punya sisu. Itu ada dalam jangkauanmu. Sisu hidup dalam dirimu. Maknanya,
Kekuatan itu bukan milik orang Finlandia saja. Itu milik setiap manusia yang memilih untuk tidak menyerah. Sisu bukan tentang siapa yang paling kuat sejak lahir. Sisu adalah tentang siapa yang tidak menyerah, bahkan ketika semua jalan tampak buntu. Lalu, bagaimana cara membangkitkan sisu? Pertama, putuskan koneksi sejenak. Matikan ponsel, hargai keheningan, dan beri ruang untuk menenangkan pikiran. Orang Finlandia melakukannya secara rutin untuk mengisi ulang energi jiwa. Kedua, ubah pola pikir. Alihkan saya tidak bisa menjadi bagaimana caranya. Pola pikir ini mendorong kita untuk bertindak, berpikir kreatif, dan terus berkembang. Dengan dua langkah kecil ini, kita sedang memulai perjalanan menumbuhkan sisu dalam diri kita hari demi hari. Ketiga, terus latih kemauan. Sisu bukan hasil dari motivasi, tapi hasil dari kebiasaan untuk tetap bertahan. Akhirnya, sisu bukan sekadar kata. Ini adalah kekuatan diam-diam yang mendorong kita untuk tetap berdiri. Saat hidup terasa berat, saat semua jalan tertutup, saat tidak ada yang mendukungmu, ingat, kamu punya sisu. Sebuah kekuatan sunyi di dalam dirimu yang muncul saat semua orang menyerah, tapi kamu memilih untuk tetap berdiri. Latih sisumu dan buktikan pada dunia dan dirimu sendiri bahwa kamu mampu. Kalau kamu merasa terinspirasi oleh semangat sisu dan ingin terus belajar tentang kekuatan batin, ketangguhan mental, dan filosofi hidup dari berbagai belahan dunia, yuk tulis di kolom komentar, apa makna sisu menurut versimu? Kami selalu senang membaca perspektif kamu. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel Mindset Berlimpah. Tanam keyakinan, panen keberlimpahan.